Nah, di sini bisa sahabat perhatikan untuk masing-masing trafo di sini untuk red 61 volt dengan ampernya kurang lebih 16 ampere. Jadi kurang lebih 30 ampere. Sudah dilengkapi bermacam-macam fasilitas. Di sini bisa sahabat perhatikan, di sini ada limiter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat dimana saja berada, tanpa terkecuali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, khususnya sahabat-sahabat Ismail Dadang ataupun Dadang Ismail ataupun serba elektronik ataupun Ismail Dadang family. Jadi malam hari ini saya ingin berbagi dengan sahabat-sahabat tentang sebuah power. Kebetulan di sini saya dapat garapan sebuah power, yaitu power extreme. Power extreme, sebentar kita lihat dulu di bagian depan. Power Extreme dengan tipe MT120i. Jadi Power Extreme ini kedatangannya sedikit ada masalah di bagian channel yang satunya ini. Jadi channel ini ada masalah, alhamdulillah. Sambil mencari penyebabnya, kebetulan power ini juga sudah pernah ditangani oleh sahabat-sahabat kita di luar sana. Cuman ya itu tadi, sahabat kita kemungkinan salah. Mohon maaf buat sahabat-sahabat mungkin yang pernah atau barangkali sahabat-sahabat yang pernah menggarap sebuah power ini, barangkali ada menonton channel ini, kemungkinan sahabat kita obrak-abrik di bagian proteknya ini. Sementara permasalahannya itu bukan di bagian protek, di bagian key drivernya ini, khusus di bagian preamp. Jadi di preamp ini menggunakan ada dua IC di sini. Kalau ini untuk input balannya juga di sini. Sistem penguat sama dengan sistem penguat inputnya juga, yang disesuaikan untuk di bagian karakter belakang ini. Karena di sini sangat banyak pilihan. Nah, sahabat kita merasa untuk di bagian proteknya ini tidak bekerja, alhasilnya sahabat kita opera-aprik di bagian proteknya. Jadi alhasilnya tidak ketemu penyebab awalnya, padahal permasalahan itu ada di bagian ujung sini dan di bagian ujung sini ini. Jadi setelah saya melakukan pengecekan satu persatu di bagian komponen, alhasilnya menemukanlah beberapa komponen yang bermasalah di bagian, khususnya di bagian preamp powernya ini. Jadi di sini salah satunya ada IC yang mati sebelah. Jadi kalau IC ini mati sebelah, hasilnya tegangan DCO-nya itu tinggi. Yang sebelahnya normal, jadi yang sebelahnya ini agak sedikit tinggi. Kalau di bagian IC ini mati sebelah atau ada error di bagian IC. Nah, sementara sahabat kita yang diopera-aprik yaitu di bagian protek. Memang kalau ada permasalahan di bagian kit preampnya ini, maka protek juga tidak akan bekerja semestinya. Jadi bukan berarti kita harus mengopera-aprik di bagian proteknya ini. Kita cari penyebabnya, apa penyebab sebuah protek itu tidak bekerja. Bukan berarti protek itu yang bermasalah. Yang bermasalah entah itu di bagian transistor, entah itu di bagian preampnya. Karena preampnya ini sangat simpel sebenarnya di sini, sangat sederhana sekali. Cuma desainnya aja itu udah dibedakan. Di sini ada menggunakan berapa terinput untuk DCO-nya ini, masing-masing terinput. Jadi di sini ada lagi untuk sebagai terinput brick. Jadi kalau mau di brick-kan, maka power ini kelipatannya luar biasa. Kalau mau main stereo, kelipatannya standar. Nah, untuk komponen brick-nya ini yang ini. Ini untuk komponen brick, sementara kalau kita stereokan maka dia bekerja keseluruhannya. Sedangkan untuk di bagian transistor, sebuah power ini menggunakan sebanyak 12 set transistor. Walaupun di sini terbaca 14 set, tapi tidak semuanya untuk di bagian power. Ini sebagian untuk di bagian preampnya. Di sini untuk di bagian preamp, di sini juga untuk di bagian preamp. Sementara untuk di bagian yang lainnya ini baru transistor di bagian power. Dan sudah dilengkapi juga dengan pengatur suhu. Kalau memang ada panas yang overload, maka dia akan mati sendirinya seperti ini. Tapi ini jarang berfungsi. Karena di sini ada sensor suhunya, ini sangat kecil sekali. Jadi
kemarin juga ada teman-teman, bang, apa bisa membuat sensor suhu seperti ini? Bisa, cuman agak sedikit ribet. Bayangkan aja untuk pengatur sensor suhu ini, komponen yang digunakan itu sangat banyak sekali. Jadi seperti ini. Dan di sini saya ingin berbagi lagi dengan sahabat-sahabat untuk menjawab pertanyaan sahabat-sahabat kita tentang bagaimana saya suka menggunakan untuk power besar itu double trapo. Jadi di sini bisa sahabat perhatikan untuk di bagian sekundernya. Nah, ini sekunder dan ini ekstranya. Jadi ini ekstra tegangan, yaitu tegangan 22 volt. 22 volt itu masuk ke bagian protek ini. Masuk di bagian protek ini, sementara protek di sini menggunakan untuk voltnya ini 24 volt. Protek speakernya ini. Biasanya pada umumnya kita menggunakan power rakitan itu kebanyakan menggunakan 12 volt. Di sini menggunakan Protek 24 volt, maka di sini dia menggunakan tegangan yaitu 22 volt. Jadi ditambah lagi dengan regulator ini, maka tegangannya cukup untuk menyuplai di bagian Protek ini. Jadi di sini menggunakan trapo tunggal seperti ini sama halnya menggunakan double trapo, karena ini sudah dikemas dua menjadi satu. Sementara yang biasa saya gunakan itu traponya double, dua trapo, karena di daerah saya belum ada jual trapo yang dikemas seperti ini, satu primer, dua sekunder, maksudnya satu input listriknya, dua keluarnya, jadi double CT. Nah, di sini belum ada, tapi kalau untuk daerah-daerah teman, mungkin daerah Pulau Jawa atau lain sebagainya itu kemungkinan sudah ada, tapi daerah saya di sini belum ada. Jadi maka saya suka membuat itu double trapo. Jadi cara kerjanya sama. Di sini juga tertera di sini untuk di bagian satu sekundernya itu cuman 61 volt untuk tegangannya. Cuman 61 volt yang masuk ke bagian elko ini, karena elko-nya menggunakan per output tegangan menggunakan 6, jadi sebanyak 12, karena ini menggunakan double sekunder. Di sini ini ada double, jadi di sini menggunakan dua sekunder, jadi seperti ini. Karena diodanya 2, jadi di sini double juga untuk di bagian sekunder. Maka diadakanlah untuk di bagian transistor MOSFET ini sebagai penghambat atau dihajar menggunakan volt besar. Karena di sini sahabat bisa pastikan ada VL plus, ada PH plus, sama dengan min, ada CH1, ada CH2. Jadi bayangkan satu kiri ini 2 channel kalau main stereo, tapi kalau main break ya main satu channel dia. Tapi kalau dia bekerja semestinya pada umumnya ya sama seperti tenaga power rakitan. Tapi di saat di break itu hasilnya sangat luar biasa sekali. Sebuah power extreme seperti ini. Jadi kebanyakan sahabat-sahabat yang menanyakan apa bedanya menggunakan trapo 1 dengan trapo double seperti yang pernah saya lakukan. Ya ini. Setelah saya pelajari, ternyata untuk power extreme ini juga menggunakan double trapo, tapi dikemas dalam satu kemasan seperti ini. Maka dari sini untuk di bagian gulungan primernya itu hampir sama dengan gulungan sekundernya. Jadi bayangkan aja, untuk gulungan primer atau gulungan listrik itu hampir sama besar kawatnya itu dengan sekundernya. Jadi kalau untuk listrik 900 saya rasa tidak bisa nyala untuk sebuah power ini, karena primernya itu untuk di bagian emailnya sangat besar sekali. Jadi bukan berarti menggunakan double trapo itu tidak bertenaga, pasti bertenaga. Walaupun ini menggunakan kelas H, sedangkan saya masih menggunakan kelas AB. Tapi tergantung dari kitanya lagi. Kalau kita jeli, kita cari posisi bagaimana tidak menjadi seperti power pasaran pada umumnya, maka kita bisa meningkatkan lagi untuk di bagian kekuatan sebuah power, khususnya yang power rakitan. Jadi buat sahabat-sahabat, di sini ada penampakan tadi dari Bang Budi kita. Jadi buat sahabat-sahabat, untuk sebuah power ini difasilitasi sangat lengkap sekali. Di sini bisa sahabat perhatikan. Dan di sini saya ingin menjelaskan lagi buat sahabat-sahabat yang meminta untuk di bagian patansio. Bang, minta patansio yang bodinya besar. Sementara untuk power pabrikan ekstrim seperti ini hanya menggunakan patansionya kecil aja seperti ini, tidak sebesar-besar yang sahabat kita maukan. Sahabat kita itu kadang-kadang ada yang meminta yang seperti ini. Yang seperti ini. Jadi kalau masalah patansio ini bukan masalah dari ukuran yang besar atau yang kecil, tapi masalah dari merek. Merek itu menentukan kualitas. Jadi kalau sahabat beli yang besar seperti ini pun, tapi kualitasnya kurang bagus, alhasilnya juga tidak bagus. Jadi usahakan walaupun kecil, tapi kualitasnya yang bagus. Itu pasti untuk di bagian suaranya itu tidak mudah kerasak-kresek, tidak mudah putus-putus dan lain sebagainya. Jadi kebanyakan sahabat-sahabat, bang, itu kalau bisa untuk di bagian patansionya minta yang besar, bang. Ya yang namanya saya selaku jasa perakit ya saya ikuti aja. Padahal saya tahu
fungsi besar dengan kecil itu tidak ada bedanya. Yang penting mereknya itu harus merek yang bagus, karena merek juga menentukan di bagian kualitasnya. Jadi buat sahabat-sahabat yang sudah meminta untuk di bagian Papansio yang bodi besar seperti ini, ya sebagian sudah saya turuti dan sebagian tidak saya turuti, karena saya lebih cenderung suka menggunakan barang-barang yang kecil tapi yang super bagus. Jadi ada lagi sahabat-sahabat menanyakan, Bang, mana lebih bagus transistor Sanken dengan Toshiba, sementara power sebesar ini aja menggunakan transistornya Toshiba. Tapi bukan Toshiba yang abal-abal, bukan Toshiba yang murah. Jadi usahakan sahabat itu mencari transistor yang berkualitas, bisa untuk tegangan tinggi, bisa untuk ampere besar. Itu yang perlu sahabat cari. Banyak di bawah ini kelasnya banyak. Hati-hati buat sahabat-sahabat yang memilih transistor itu. Jadi kalau salah-salah nanti bisa ya sahabat rugi sendiri. Maka sangat banyak, Bang saya mau pakai Sanken. Menurut saya untuk pakai Sanken ataupun pakai Toshiba, untuk hasil dari suaranya itu sama aja, tidak ada perbedaan. Ini ada kadang-kadang sahabat mengatakan pakai Sanken nadanya lembut, ada menggunakan Toshiba nadanya keras dan lain sebagainya. Salah. Itu kalau menurut saya bukan masalah daripada transistornya, itu tergantung dari kitnya lagi yang menentukan di bagian karakter suara. Karena di bagian transistor ini apa yang dikeluarkan oleh preamp di sini ini hanya sebagai pendorong aja. Jadi hasil dari kualitas suara itu yang ditentukan juga dari preamp ini. Kalau preamp ini hasil suaranya kasar, ya yang keluar pasti kasar. Jadi mau Sanken atau Toshiba sebenarnya menurut saya sah-sah aja, semuanya pada bagus, semuanya pada oke-oke. Yang penting jangan yang KW-KW-an. Jadi kalau KW-an itu bukan berarti tidak mengeluarkan suara, pasti mengeluarkan suara, cuman powernya itu cepat panas. Jadi itu aja sebenarnya perbedaan antara transistor Toshiba dengan Sanken maupun Toshiba yang seperti apapun itu. Tapi buat sahabat-sahabat yang betul-betul untuk merakitkan para konsumen itu usahakan menggunakan transistor yang berkualitas. Jangan memikirkan keuntungan sendiri, tapi kualitas sudah dijaga ya. Hasilnya sahabat bisa terima sendirilah. Jadi yang diharapkan lagi jangan sampai kalau sahabat kita itu mempunyai sound system khusus di bagian acara-acara hajatan, jangan sampai teman-teman kita itu tengah acara powernya mati lah dan lain sebagainya. Itu yang kita hindari, karena siapapun itu perakitnya, di saat power itu masalah tetap tertuju kepada Anda semua, termasuk saya juga. Kalau power rakitan saya itu bermasalah, tidak ada orang menyalahkan siapa-siapa, tetap saya yang ditujukan. Ini buatan si A, ini buatan si B, dan buatan si C. Jadi seperti ini aja yang bisa saya sampaikan buat sahabat-sahabat. Lebih kurangnya saya mohon maaf, dan mohon maaf juga video ini tidak maksud hati menggurui. Video ini hanya sekedar ingin berbagi pengalaman sesuai apa yang sudah saya alami. Semoga bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, semoga sukses, selamat menjalankan ibadah puasa.